Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Zoom, dan tanpa terasa sekarang kita sudah memasuki dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ke-15, dan ini juga merupakan salah satu tema dari gereja yang saya layani, Indonesian Christian Church of Portland, di mana ada terang di sana. Kita lihat ada salib, ada Alkitab, dan ada lilin, dan kita ambil dari Matius 5, 13 sampai 14. Hari ini mari kita lihat firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 hingga yang ke-14 sampai ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menaruh lampu dan menaruhnya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya setiap orang yang melihat, supaya menerangi seisi rumah itu. Sehingga biar terangmu bercahaya di depan orang banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita tunduk kepala kita masuk dalam doa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca, dan sekarang tiba saatnya kami mau belajar lebih dalam akan firman-Mu. Berkati firman ini sehingga kami diberikan kekuatan, lebih bijaksana, lebih hidup dekat dengan Tuhan, dan semakin berbuah dan semakin siap ketika Tuhan datang menjemput kepunyaannya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan tentang garam dunia. Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Sangat menarik sekali. Kalau sebelumnya Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, berbahagia mereka yang berduka cita, berbahagia mereka yang lemah lembut. Sekarang Tuhan tidak berkata mereka, tapi Tuhan berkata kamu. Tuhan berkata kepada engkau, dan Tuhan juga berkata kepada saya, kamu adalah garam dunia. Dan kenapa Tuhan berkata garam, dan Tuhan tidak pernah mengatakan kamu adalah gula dunia. Tuhan tidak berkata kamu adalah cabai dunia. Tuhan juga tidak mengatakan kamu adalah asam dunia. Tidak. Kenapa harus dipakai istilah garam? Bukankah garam tidak cocok bagi orang yang penyakit darah tinggi? Namun demikian Tuhan memakai istilah garam karena kondisi zaman saat itu hingga saat ini, zaman itu semakin hari hingga sekarang semakin bertambah rusak, semakin jauh daripada Tuhan, dosa semakin naik, semakin bertambah sempurna kejahatannya, sehingga nampak jelas antara domba dan kambing, nampak jelas antara lalang dan gandum. Sehingga kondisi zaman sekarang, dunia ini makin hari makin bertambah buruk, makin bertambah rusak, makin menjadi-jadi dosa-dosa yang semakin bertumpuk-tumpuk. Sehingga Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Kenapa Tuhan berkata kamu adalah garam dunia? Karena yang pertama, fungsi dari garam itu adalah mencegah pembusukan. Pembusukan, kerusakan yang terjadi sekarang ini, mari kita kurangi, mari kita pertahankan, sehingga tidak semakin rusak, tidak semakin busuk, tidak semakin kotor, tidak semakin berdampak buruk. Dan inilah fungsi dari kita, meredam, mengurangi, merintangi pembusukan itu, sehingga semakin hari semakin baik, semakin pembusukannya tidak semakin parah. Tujuan dari garam adalah mencegah pembusukan. Kita tahu kehidupan para nelayan, murid-murid sebagian besar adalah para nelayan. Mereka sering menangkap ikan, dan mereka tidak asing dengan garam, karena garam itu sangat membantu mereka untuk mengawetkan hasil tangkapan yang berlimpah sehingga tidak rusak, dan hasil tangkapan itu bisa dijual kembali dan bisa menghasilkan uang,
bisa menghasilkan keuntungan bagi mereka. Karena garam berguna untuk mencegah pembusukan sehingga barang yang sudah ikan-ikan sudah ditangkap tidak menjadi rusak semuanya. Inilah fungsi garam pertama. Kita tahu dunia sekarang ini semakin rusak dan kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Mari cegah kerusakan itu. Bukan ikut-ikutan menambah kerusakan, tapi kita dipanggil untuk mengurangi, mencegah supaya tidak semakin rusak dunia ini, lingkungan di mana kita berada. Yang kedua, fungsi garam adalah untuk menyedapkan hidangan. Anda bayangkan kalau Anda makan tanpa garam, mungkin satu piring tidak bisa habis, satu suap pun terasa susah masuk ke mulut karena begitu hambar, tidak ada rasa sama sekali, susah untuk menelan karena begitu tawar, begitu hambar. Tetapi kalau ditaruh garam, betapa nikmatnya makanan itu, betapa lezatnya makanan itu, sehingga nafsu makan bertambah-tambah, tentu tidak dengan memakai garam yang berlebihan, dengan kadar yang pas untuk standar kesehatan dan untuk selera kita, sehingga nafsu makan bertambah dan menyedapkan hidangan yang ada. Anak-anak Tuhan pun dipanggil, mari kita menyedapkan kondisi di mana kita berada, di mana keberadaan kita menyenangkan dan menjadi berkat bagi orang-orang lain, sehingga para tetangga, para teman-teman, rekan-rekan kerja, mereka senang berkata, aduh untung sekali ada engkau di tengah-tengah kita, engkau seperti cahaya, engkau seperti sinar yang membuat kehidupan ini semakin bergelora, semakin bersukacita karena keadaan yang dimana engkau menjadi berkat. Kita dipanggil untuk memberkati lingkungan, sehingga yang tadinya suam, yang tadinya dingin, karena kita mereka menjadi bersorak-sorai, menjadi sukacita, menjadi bergembira karena ada garam di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, fungsi garam adalah untuk mengobati dan menyembuhkan. Anda tentu mempunyai pengalaman sakit gigi atau sariawan atau kuku yang menancap ke dalam daging, maka obat satu-satunya, pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah kumur-kumur dengan air garam kalau kita sakit gigi atau sariawan, atau mengolesi kaki yang sakit ini dengan air garam. Ini cara mencegah yang pertama untuk mengurangi rasa sakit dan untuk menyembuhkan. Fungsi garam itu adalah untuk menyembuhkan, untuk memulihkan bagian-bagian yang sakit. Demikian juga dalam lingkungan kita, kalau kita lihat keluarga kita, kalau kita lihat tetangga kita, kalau kita lihat rekan kerja kita, kalau kita lihat teman-teman kita, mereka ada masalah, mereka sakit, mereka ada pergumulan, mereka ada kesedihan, mereka ada tantangan. Inilah tugas kita sebagai garam. Datangi, doakan, sembuhkan mereka. Apa yang mereka perlukan, kita tolong, kita berikan jalan keluar. Fungsi garam adalah menyembuhkan, mengobati lingkungan yang rusak, lingkungan yang sakit, menjadi lingkungan yang sehat. Kalau misalnya kita lihat ada anak-anak bermain atau nonton film yang tidak baik, tentu inilah tugas kita untuk bagaimana supaya mereka tidak rusak, tidak menjadi semakin parah karena pengaruh media sosial, dan di sini fungsi kita untuk mengobati kondisi yang rusak. Yang keempat, kalau kita lihat di sini fungsi garam adalah untuk melindungi dari hal-hal yang jahat. Kalau kita camping, kalau kita berkemah, tentu kita tidak boleh lupa membawa garam. Garam ini sangat berguna untuk ditaburi di sekeliling tenda, kemah tempat kita camping, supaya jangan ada binatang-binatang berbisa yang masuk ke dalam tenda tempat kita berkemah. Karena ular ataupun sejenisnya tidak bisa kena dengan garam, karena itu akan menyakiti kulit mereka. Akan melindungi dari serangan-serangan yang jahat. Inilah fungsi garam. Di mana kita berada sebagai garam, kita melindungi komunitas kita, keluarga kita, sehingga tidak ada yang direbut atau bisa diambil terhadap niat-niat orang jahat. Kita lindungi, kita
proteksi akan keluarga kita, lingkungan kita, supaya tidak terjamah oleh orang-orang yang jahat. Kita dipanggil untuk mendoakan, untuk menjadi berkat. Bagaimana supaya lingkungan ini menjadi lingkungan yang menjadi berkat. Dan fungsi garam yang kelima yang terakhir adalah untuk kesehatan. Kita tahu salah satunya adalah sodium dan air itu berguna untuk memberikan electrical signal untuk otak kita. Jadi tanpa garam tentu akan sulit sekali otak itu bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga bagi orang yang tekanan darah rendah, kalau tidak konsumsi garam yang cukup, tentu detak jantungnya akan semakin tidak baik dan itu bisa merusak jantungnya. Fungsi garam adalah untuk kesehatan. Di mana kita berada, kita menyehatkan. Bukan sebaiknya kita jadi rusak, tapi kita menyehatkan lingkungan di mana kita berada. Ini ada 5 dari fungsi garam yang saya bisa sharekan. Sebetulnya ada banyak sekali. Tadi saya berikan PowerPoint, ada sekitar 60 fungsi garam yang ada. Namun hari ini saya hanya sharekan ada 5 hal penting dari fungsi garam itu. Kemudian Alkitab mengatakan kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Pertanyaannya, garam bisakah menjadi tawar? Bukankah garam dibuat dengan begitu tinggi teknologinya dengan cara sublimasi sehingga menghasilkan kadar natrium klorida yang sangat baik, sehingga satu butir garam itu pasti dan harus asin. Namun Tuhan Yesus mengatakan jikalau garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Adakah garam yang tawar? Kalau kita melihat dalam proses pembuatan garam, pada zaman dahulu adalah seperti yang kita kenal juga di Indonesia, di Pulau Madura, di mana air laut itu dimasukkan ke dalam bedeng-bedeng, kemudian dengan panas matahari air laut itu menguap dalam bedeng-bedeng itu, sehingga yang terjadi setelah proses penguapan, pemanasan dengan melalui matahari, maka tampak lapisan garam yang ada di atas bedeng-bedeng itu. Itu garam yang murni. Itu garam yang sungguh-sungguh asin. Namun ada juga garam yang tawar, yaitu garam-garam yang ada di lapisan bawah, yang paling bawah, yang bercampur dengan tanah, yang bercampur dengan kotoran laut. Ini yang Tuhan Yesus maksudkan dengan garam yang tawar. Garam itu sudah bercampur dengan tanah, bercampur dengan kotoran laut, sehingga rasanya tawar, hambar, dan bahkan menjadi pahit, tidak bisa dimakan, sangat tidak enak, dan juga tidak sehat. Dan disinilah yang Tuhan maksudkan, kalau orang-orang Kristen sudah menjadi tawar, itu disebabkan karena sudah tercampur dengan tanah, sudah tidak murni lagi, ada dosa, ada relasi yang semakin jauh dengan Tuhan, tidak mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan, atau lebih mengasihi dunia, lebih mengasihi akan filsafat dunia ini, baik itu materi, baik itu kekayaan, baik itu kuasa, baik itu lawan jenis, melebihi akan kasih kepada Kristus, sehingga akhirnya kehidupan ini menjadi tercemar, tercampur dengan tanah, tercampur dengan kotoran-kotoran. Ini yang dimaksud dengan garam yang tawar. Dan hasilnya, akibatnya Tuhan berkata dengan jelas, dengan keras sekali, kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau seorang Kristen sudah menjadi tawar hidupnya, sudah tidak lagi menjadi asin, sudah tercampur aduk dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, dengan dosa-dosa dunia, sudah terbius, terbuai dengan segala hal yang duniawi, sehingga tidak terfokus lagi kepada Kristus, sudah meninggalkan Kristus, sudah tidak lagi berfokus pada Kristus, sudah lebih mengasihi dunia, lebih daripada Kristus. Maka hasilnya, Alkitab berkata, orang seperti ini akan dibuang dan diinjak-injak orang.
Hasilnya kalau sudah ada kedagingan, sudah ada tabiat-tabiat dosa, maka tidak heran kita melihat orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Hasilnya mereka akan diejek, dihina, mereka sungguh-sungguh harga diri mereka sudah jatuh, terinjak-injak, dan sulit untuk dipulihkan karena sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kita harus waspada, jangan sekali-sekali jatuh. Jangan sekali-sekali tercemar oleh dunia ini. Sekali jatuh susah untuk bangun, susah untuk dipulihkan, susah untuk memulihkan nama baik yang sudah tercemar. Karena garam itu sudah menjadi tawar. Hasilnya tidak ada lagi harga diri. Hasilnya dipermalukan manusia, ditolak di sorga, diinjak-injak di dunia, dibuang oleh Tuhan. Maka kasihan sekali orang-orang seperti ini. Karena sudah kabur cintanya, sudah tercemar oleh dunia, oleh dosa-dosa, oleh kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada, melebihi akan kasih pada Kristus. Apakah masih mungkin kalau garam yang sudah tawar itu menjadi asin? Tentu sulit sekali. Karena apa? Harus dimulai dari awal lagi. Dia harus dibentuk lagi. Dan kali ini dia harus berjuang sungguh-sungguh untuk lepas dari segala kenikmatan dosa-dosa dunia. Sehingga dia berusaha untuk berjuang untuk menjadi murni di hadapan Tuhan. Tentu itu memakan proses dan tentu mungkin sulit untuk kembali ke posisi yang semula. Dan kalaupun mungkin bisa terjadi, itu merupakan satu mujizat. Kalau sudah jatuh, sulit untuk kembali dalam posisi yang semula. Karena itu berhati-hatilah, berjaga-jagalah, supaya engkau jangan jatuh dalam dosa. Supaya hidup kita jangan tercemar oleh dunia ini. Kalau garam sudah tawar, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Di sorga dia ditolak, di dunia dia diinjak-injak orang. Kemudian Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kenapa Tuhan berkata seperti ini? Kamu adalah terang dunia. Karena Tuhan ingin mengingatkan kita berapa banyak orang-orang yang ada sekitar kita. Orang-orang yang kita temui di jalan-jalan. Mereka itu seperti kapal yang ada di tengah laut yang diombang-ambingkan. Tidak tahu arah kemana mereka harus pergi. Tidak tahu tujuan hidup mereka. Mereka hidup dalam kegelapan. Tidak tahu di mana utara, timur, selatan. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Tujuan hidup ini apa? Dan mau kemana hidup ini? Mereka hanya tahu mencari uang untuk perut, untuk keluarga. Hanya itu. Dan tidak ada tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi, yang lebih berguna. Dan itu sebabnya kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Supaya mereka boleh melihat, oh hidup yang sementara ini rupanya ada maksud Tuhan. Tuhan ingin supaya mereka yang terhilang, mereka yang tersesat boleh kembali. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertemu dengan pencipta mereka. Mereka boleh mengalami keselamatan. Sehingga mereka mengerti arti hidupnya. Dan mereka tidak lagi diombang-ambingkan, apalagi sampai tertabrak oleh batu karang dan menjadi hancur hidup mereka. Kita harus seperti terang dunia, memimpin kapal-kapal yang di tengah laut untuk boleh berlabuh dengan selamat. Mereka tahu kemana jalan atau arah pulang karena ada terang dunia yang mereka lihat di atas bukit. Tugas kita adalah membimbing mereka yang tersesat untuk datang dan memperoleh keselamatan dan tiba di pelabuhan dengan selamat. Sehingga kapal-kapal yang hilang itu tahu arah pasti untuk perjalanan pulang karena bimbingan, karena pertolongan, karena kita mendoakan, kita mengasihi mereka sehingga mereka kembali kepada Bapa di surga. Dan kota yang ada di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Inilah fungsi dari terang. Apapun yang terjadi, orang tetap melihat dan tidak bisa tersembunyi akan kehidupan kita.
Karena Ibrani 12 ayat 1 juga mengatakan, karena kita adalah saksi yang bagaikan awan-awan yang mengelilingi kita. Kemanapun kita pergi, mereka akan melihat itu orang Kristen. Lihat kehidupan dia. Itu orang Kristen yang katanya anak Tuhan, yang katanya pengikut Kristus. Itu orang Kristen. Kehidupan kita menjadi saksi. Semua orang melihat, semua orang menilai siapa kita. Semua orang melihat apakah kita ini baik atau jahat. Kita ini sungguh hamba yang baik atau hamba yang jahat. Sehingga kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Apakah perkataan yang kita ucapkan itu perkataan berkat atau perkataan kutuk, perkataan-perkataan yang baik atau perkataan-perkataan yang buruk. Dunia melihat, dunia menyaksikan, dunia mendengar hal itu. Apakah kita sabar atau kita pemarah? Dunia lihat, dunia kenal, dunia saksikan apa yang kita lakukan setiap hari. Seorang penyabar atau seorang pemarah. Dunia saksikan apakah kita seorang yang berkarakter baik atau berkarakter jahat. Semua terbuka, semua dilihat oleh dunia. Karena mereka melihat kita, mereka memperhatikan kehidupan kita setiap hari, baik atau buruk. Mereka melihat apakah kita seorang pendendam atau kita seorang pemaaf. Setiap hari mereka melihat, menilai, dan menyaksikan apakah Kristus yang katanya orang Kristen sungguh-sungguh hidup dalam hidup mereka, dalam hidup kita. Sehingga itu sebabnya terang itu terus bersinar dan tidak mungkin tersembunyi. Karena tidak ada orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah keranjang atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Hanya orang bodoh, hanya orang yang tidak ada hikmat, hanya orang yang tidak ada akal sehat yang menaruh lampu kemudian ditutupi dengan basket, dengan keranjang, sehingga lampu itu tidak keluar cahayanya. Hanya orang-orang yang bodoh yang lakukan itu. Tapi orang-orang yang berakal budi, orang yang normal hidupnya, pasti tahu lampu itu harus ditaruh di atas kaki dan ditaruh di tempat yang tinggi. Semakin tinggi lampu itu ditaruh, maka semakin dia memberikan sinar yang semakin efektif dan semakin banyak manfaatnya. Semakin rendah ditaruh, semakin rendah pula pengaruh dari sinar itu, terang itu. Semakin tinggi dia ditaruh, semakin besar lingkup yang bisa dia cakup. Karena dia menerangi lebih banyak daerah, lebih banyak bidang kalau ditaruh semakin tinggi tempatnya. Sehingga Tuhan Yesus berkata, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi dunia melihat segala perbuatan baik kita. Dunia melihat itu setiap hari, setiap saat. Di saat-saat kita tidak sadar, dunia melihat akan kehidupan moral kita, moral yang baik atau moral yang buruk. Itu sebabnya di manakah kita harus mulai supaya bisa menjadi terang dunia ini. Maka Tuhan Yesus berkata, mulailah dari Yerusalem. Ya, ini juga amanat agung dari Tuhan, mulai dari keluarga, kemudian ke Yudea, ke teman-teman kita, kemudian ke Samaria, ke komunitas tetangga kita, sampai akhirnya ke ujung bumi. Inilah pengaruh dari terang itu. Mulailah jadi terang di tengah keluarga, jadi terang di tengah teman-teman, jadi terang di tengah para tetangga kita, hingga akhirnya jadi terang ke seluruh dunia. Kita pergi memberitakan berita sukacita mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi, sehingga biarlah terang itu bercahaya ke depan dunia ini. Bagaimanakah supaya terang itu bisa bercahaya ke dalam dunia ini, di dalam kehidupan setiap manusia? Maka Yohanes 8:12 berkata, aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tapi akan memiliki terang dalam hidupnya. Ini berarti Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh satu-satunya terang yang sejati. Dia adalah terang yang sejati. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita adalah sinar pantulan cahaya
kemuliaan dari terang Kristus yang ada dalam hidup kita. Seperti matahari menyinari bulan. Bulan bersinar bukan karena bulan punya sinar yang dalam diri bulan itu. Sinar bulan itu berasal dari matahari. Namun sinar bulan itu terang benderang di tengah malam hari. Demikian juga dengan setiap anak manusia. Kalau dia tinggal dalam Kristus, maka cahaya Kristus akan terpancar dalam kehidupan orang ini, dalam kehidupan kita, sehingga orang akan menyaksikan Kristus sungguh hidup. Orang akan menyaksikan Kristus sungguh mengasihi akan kehidupan mereka. Orang akan melihat Kristus sungguh mengampuni, Kristus sungguh menolong mereka yang dalam kesusahan, karena kita melakukan itu bagi mereka yang dalam kesulitan, mereka yang dalam masalah. Karena Kristus yang ada dalam kita, sinar kemuliaannya, sinarnya terpancar keluar melalui mata kita, melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita, melalui tangan kita, melalui kaki kita, melalui gerak-gerik kita, melalui akan karakter kita. Kristus dimuliakan. Terang itu terpancar keluar. Sehingga orang melihat, aduh, indah sekali. Saya tidak lagi mengalami kegelapan. Saya melihat makna, saya melihat pikiran saya terbuka karena Engkau sudah menolong saya. Sehingga waktu kita tinggal dalam Kristus, kita berjalan bersama Kristus setiap hari dan setiap saat, setiap waktu, di mana saja kita berada, kita memancarkan cahaya itu karena kita berjalan bersama dengan Kristus. Karena hanya Kristus saja terang itu bercahaya dalam diri kita dan itu memantulkan kepada orang-orang sekeliling kita. Dan apa hasilnya kalau kita sudah menjadi terang dunia? Maka Tuhan Yesus mengatakan, maka dipermuliakanlah Bapamu yang di surga. Bapa di surga dimuliakan namanya. Inilah fungsi dari hidup orang Kristen. Hidup ini buat apa? Hidup ini hanya satu tujuannya, yaitu memuliakan nama Bapa di surga. Kalau kita hidup di dunia ini, biar hidup ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kenapa Tuhan Yesus memberikan dua ilustrasi bersama-sama? Bukankah garam saja sudah cukup baik atau terang saja sudah cukup baik? Kenapa harus dua-dua? Dan ada beberapa kebaikan atau manfaat garam juga ada dalam terang. Sehingga kedua-duanya sepertinya ada persamaan, sehingga seperti ada sedikit tumpang tindih. Karena kebaikan, kegunaan garam juga ada sedikit di dalam terang itu. Kenapa Tuhan harus memakai garam dan terang dunia? Kalau kita melihat garam itu selalu bekerja di bawah. Garam itu selalu ada di bumi ini. Sedangkan kalau terang itu selalu ada di tempat yang tinggi. Terang itu selalu ada di langit, di atas tempat yang tinggi. Kalau garam selalu berada di tempat yang bawah. Sehingga dimanapun kita berada, apapun pekerjaan, apapun posisi kita, kita harus tetap menjadi garam kalau kita di bawah, atau menjadi terang kalau kita di atas. Sehingga apapun keberadaan kita, garam dan terang itu terus menyatu dan terus terpancar dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menjadi garam, dan di sisi lain kita perlu dan harus menjadi terang. Sehingga kalau dua-duanya ini berjalan seiring sejalan, maka sungguh nama Kristus dimuliakan, Bapa dipermuliakan, karena keberadaan kita sungguh-sungguh murni menjadi garam dan terang dunia. Inilah yang saya mau sharingkan hari ini, menjadi garam dan terang dunia. Biarlah itu terus terpancar dalam kehidupan kita, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, garam dan terang itu semakin memancar. Sehingga kita, waktu Tuhan datang kedua kali, Tuhan Yesus berkata, marilah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kerajaan Bapakku. Hamba yang baik dan hamba yang setia, hanya bagi mereka yang hidup memiliki garam dan terang dunia. Amin. Bapa, bantu kami supaya kami terus menjadi garam dan terang dunia. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, sehingga kami boleh melihat betapa indahnya hidup ini. Hidup ini berbuah-buah, dan hidup ini menjadi saksi Tuhan. Hidup ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai nafas terakhir, sampai Tuhan datang kedua kali.
biar nama Tuhan dipuji, dimuliakan sampai akhir hidup ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.